Keesokan harinya, gue berakhir duduk di dalam mobil bersama Pak Arya untuk mencari cincin pernikahan. Gue nggak memilih tempat duduk di samping Pak Arya, tapi di belakang. "Kamu ngejadiin saya supir?" tanya Pak Arya. "Yang penting saya ikut kan Om. Om nggak bilang harus duduk di mana," jawab gue cuek. "Berapa kali saya harus mengulang ke kamu, kalau jangan panggil saya Om kalau di luar. Ini di dalam mobil Om. Om gak spesifik menyebutkan kata di luar yang Om maksud itu di mana. Jadi menurut saya, sah-sah saja saya manggil Om sekarang. Gak ada pembenaran kalimat untuk saat ini Om. Udah, sana jalan." Tanpa gue duga, Pak Arya langsung membawa mobilnya dengan kecepatan tinggi dan mengerem dengan mendadak saat lampu merah yang membuat jidat gue terpentok sama jok bagian depan. Gue yakin, ini dia lagi balas dendam, ke anak kecil aja. Om membahayakan keselamatan orang lain kalau gini ceritanya, umpat gue kesal. "Kamu suruh saya jalan doang, tanpa memberitahu kecepatan yang harus saya tempuh secara spesifik." Akhirnya sampai juga di toko perhiasan. "Sana pilih," kata Pak Arya. "Mbak, cincin pernikahan yang paling mahal yang mana ya?" tanya gue tanpa basa-basi. "Ini 3 koleksi teratas di toko kami Mbak," kata mbak-mbak itu. Gue sebenarnya suka sama 3-tiganya sih, karena terlihat simpel dan elegan. "Cepat pilih," kata Pak Arya nggak sabaran. "Yang nomor 2 Mbak," jawab gue. "Bungkus yang nomor 3, kata Pak Arya sambil ngeluarin kartu miliknya. Kalau dia yang milih, ujung-ujungnya kenapa harus ngajak gue ke sini? Gue yang kapok karena kejadot terus-terusan di kursi belakang, akhirnya memilih duduk di depan untuk perjalanan pulang. Dia pun mengeluarkan undangan dari dalam goodie bag yang ada di belakang dan turun dari mobil tanpa basa-basi sama sekali, yang membuat gue mencibir dalam hati. "Kalau nggak mau turun, kamu saya kunci di dalam," kata Pak Arya. Setelahnya dia menutup lagi pintu mobilnya dan berjalan menjauh. Gue masih diam dan belum beranjak sampai gue mendengar suara khas pintu mobil terkunci. Gue yang ngerasa panik mencoba membuka kunci dari dalam, tapi nggak bisa. Kalau gue mati gimana? "Dosen sialan," umpat gue sambil menggedor pintu. "Bapak udah gila ya? Kalau saya mati gimana?" teriak gue nggak terima. "Buktinya kamu nggak mati kan?" kata dia seakan nggak punya salah. Gue masih belum yakin, apalagi setelah melihat sikap Pak Arya saat membeli cincin tadi. Pulang dari membeli cincin, gue protes ke bokap dan nyokap gue untuk tidak melanjutkan perjodohan ini dan mengurung diri di dalam kamar. "Git, Mama masuk ya." "Git, pokoknya Inggit nggak mau dijodohin." "Inggit udah punya pacar mah," protes gue dengan sedikit histeris. "Kamu tahu nggak impian mama papa apa?" tanya nyokap gue dengan nada yang lembut yang membuat gue merasa aneh. Selama ini jika gue menggunakan nada sedikit tinggi, nyokap akan membalas dengan nada yang tidak kalah tinggi. Tapi kenapa kali ini enggak? "Papa cuma pengen ngelihat anak satu-satunya menikah dengan dia sebagai walinya," kata nyokap gue yang membuat air mata gue menggenang. "Itu bukan alasan mah," gila gue, meskipun di lubuk hati gue yang paling dalam menginginkan hal yang sama. Kondisi papa akhir-akhir ini lagi turun, tapi yang dipikirkan sama dia cuman kamu Git. Tentang gimana kamu hidup di sana. Gimana kamu sewaktu-waktu kamu butuh kami untuk segera nemuin kamu di sana. Sedangkan kondisi papa sama mama lagi kebetulan gak bisa ke sana. Satu-satunya jalan keluar yang papa pikir ya cuma dengan menjodohin kamu. Papa gak lagi sakit parah kan mah? Tanya gue dengan ragu. "Papa emang lagi nurun kondisinya, tapi dia bilang umur gak ada yang tahu. Jadi ya beginilah jadinya," ucap nyokap. Setiap orang tua pasti ingin anaknya mendapatkan jodoh yang terbaik, baik itu dari agamanya, kepribadian, dan juga pekerjaannya. Semua demi kebahagiaan kamu juga kan? Dengan melihat kamu nikah, itu akan jadi kebahagiaan tersendiri untuk papa dan juga mama. Apalagi dengan orang yang kami pilihkan. Coba kamu pikir lagi, kalau kamu nolak di saat semua persiapan udah hampir siap, siapa yang paling sedih? Pasti papa dan juga mama. Mama harap kamu bisa pikirin lagi soal ini Git. Mama sama papa gak pernah ngomong akan masalah ini sebelumnya, kata gue dengan lirih. Kalau papa sama mama ngomong, emang kamu akan mau pulang ke rumah? Tapi aku udah punya pacar pa, kata gue mencoba memberi pembelaan. Kalau kamu gak mau, gak apa-apa, papa gak paksa. Papa cuman pengen ngelihat kamu bahagia dengan orang pilihan papa sebenarnya. Kalau kamu mau pilih pacar kamu, silahkan. Cuma satu pesan papa, jangan lama-lama, karena umur papa udah tua Git.
Papa pengen ngewaliin kamu dengan tangan papa sendiri. Anak papa kan cuman kamu, kata bokap dengan wajah yang terlihat sedih. Dalam 20 tahun kehidupan gue, bokap gue gak pernah protes tentang apa yang gue lakukan, termasuk dengan siapa gue berpacaran. Beliau juga jarang mengajukan permintaan ke gue sebelumnya. Baru kali ini, bokap gue bersikap kayak gini. Mah, ayo, anaknya mungkin butuh waktu untuk mikir, ucap bokap yang membuat gue semakin berpikir. Ucapan Pak Arya kembali terngiang di benak gue. Sebagai anak satu-satunya, gue sama sekali gak mau mengecewakan kedua orang tua gue. Tunggu, Pak, kata gue pada akhirnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman.